Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wulan Rahayu di hari ini Minggu 26 Mei 2024. Sebentar ada yang kurang, aku mau pakai kacamata dulu. Gimana guys? Apakah sampai detik ini kamu masih belum berhasil alias gagal lagi dan lagi? Yang namanya hidup ya, seperti itu. Tapi memang perlu kita ketahui guys, bahwasanya setiap manusia tentu mempunyai yang namanya impian dan harapan dalam hidup ya. Untuk mewujudkannya diperlukan perjuangan yang belum tentu mudah pastinya. Terkadang juga dalam prosesnya akan ditemui kegagalan yang dapat memperlambat tercapainya impian. Namun bagaimana jika kegagalan tersebut bukan hanya sekali atau dua kali terjadi, melainkan berkali-kali guys? Mungkin salah satu di antara kalian ada. Pasti ada ya, bahkan hampir rata-rata manusia mungkin seperti itu. Jadi kegagalan yang bertubi-tubi pasti sangat menyakitkan dan bisa membuat kita tidak semangat lagi. Lantas dari itu semua guys ya, apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika berada di kondisi demikian? Memang ada beberapa hal yang perlu kamu tahu ya, dan perlu kamu coba saat menghadapi kegagalan. Langkah awal yang perlu kamu lakukan yaitu belajar untuk menerima kegagalan. Hal pertama yang harus kita lakukan ini menerima sebuah fakta bahwa kegagalan itu nyata adanya. Seringkali ya mungkin manusia akan menyangkal ya ketika mengalami kegagalan. Menerima kegagalan memang bukan perkara mudah ya guys ya. Tetapi dengan menerima tersebut perasaan kita akan menjadi lebih sedikit tenang lah. Istilahnya seperti itu ya. Dan menerima kegagalan bukan berarti menyerah. Jadi perlu diingat ya, bahwasanya setiap proses kehidupan tidak akan selalu berjalan mulus sesuai rencana kita. Terjadinya kegagalan tentu ini adalah kondisi di luar kendali kita. Oleh karena itu, cobalah untuk menerima segala sesuatu yang terjadi secara perlahan. Yakinkan diri sendiri bahwa fase buruk ini akan terlewati seiring berjalannya waktu guys. Kemudian yang kedua, it's okay untuk merasa sedih. Jadi kegagalan akan memunculkan perasaan sedih, marah, malu, bahkan kecewa ya guys. Nah jadi perasaan-perasaan tersebut tentu sangat tidak nyaman. Kebanyakan orang ini akan berusaha menghindari perasaan tersebut dengan cara memendamnya. Namun hal itu tentunya tidak baik bagi kesehatan mental ya, apalagi jika dilakukan secara terus-menerus. Oleh sebab itu guys, ketika kamu mungkin mengalami kegagalan, validasi apa yang kamu rasakan, biarkan dirimu merasakan hal yang tidak nyaman tersebut untuk sementara waktu. Kemudian luapkanlah perasaan secara tepat. It's okay, kamu merasa sedih, kamu menangis ya, maka menangislah. Selain itu, kamu juga bisa meluapkannya melalui tulisan dalam buku diary misalnya ya, atau bahkan bercerita dengan seseorang yang kamu percaya. Next, yang ketiga, tanamkan dalam diri bahwa setiap orang juga pernah gagal. Dan saat mengalami yang namanya kegagalan, biasanya orang ya cenderung menyalahkan diri sendiri ya atas segala hal yang terjadi dan membandingkannya dengan pencapaian orang lain. Perlu kamu ketahui bahwa orang yang telah sukses pasti pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Nah, hanya saja mereka mungkin tidak pernah menunjukkan hal tersebut kepada dunia gitu. Nah, oleh karenanya ya, tanamkan dalam pikiran bahwa kegagalan pasti pernah dialami oleh semua orang, bukan hanya kamu sendiri. Jadi jangan hanya melihat pada pencapaian orang, tapi lihat juga pada proses yang dihadapi orang tersebut sampai kemudian bisa berhasil. Dan kemudian yang keempat, lihatlah kegagalan dengan sudut pandang lain. Jadi gagal bukanlah akhir dari segalanya. Jadi jangan melihat kegagalan sebagai suatu kemunduran, tapi lihatlah kegagalan itu sebagai selangkah lebih dekat menuju kesuksesan guys. Pikirkan bahwa kegagalan sama dengan belajar guys ya.
Jadi melalui kegagalan kamu akan mendapat pelajaran baru, mengetahui apa yang salah, sehingga kamu bisa memperbaikinya di kemudian hari. Jadi cobalah untuk positive thinking secara perlahan. Tuhan pasti mempunyai rencana yang lebih indah daripada rencanamu, dan Tuhan tentunya mengetahui apa yang terbaik untuk kamu. Bisa jadi kegagalan yang dialami saat ini adalah salah satu rencana Tuhan melindungimu dari hal-hal buruk. Nah, kemudian yang kelima, terakhir ya, lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Ketika memastikan mengejar kesuksesan, artinya kamu harus sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya ialah kegagalan. Mau tidak mau, itu adalah resiko yang harus dihadapi. Kalau kamu takut gagal, kamu tidak akan maju dan hanya berada di zona itu saja, guys. Perlu diingat bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang instan ya dalam meraih kesuksesan. Jadi kegagalan adalah bukti bahwa kamu berproses. Dengan mengalami kegagalan ini artinya kamu sudah membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu berani mencoba kesempatan yang ada. Ya, jadi keberhasilan dan kegagalan ini adalah hal biasa dalam hidup. Melalui dua hal tersebut, guys, manusia pastinya belajar tentang arti perjuangan. Apabila kamu gagal berkali-kali dalam menggapai sesuatu, silahkan bersedih, silahkan nangis, guys. Ya, jadi selain itu, pastikan kamu bangkit kembali dengan belajar dari kesalahan yang telah lalu. Jangan lupa berdoa di samping usaha yang dilakukan. Yakinkan bahwa kesuksesan akan datang di waktu yang tepat. Semangat. Oke, sekian dari aku. Saya pamit. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.